Halo teman-teman, pernah nggak kalian bertanya, kenapa bank bisa mengalami kerugian besar? Atau kenapa bank harus sangat teliti sebelum memberikan kredit? Nah, semua itu berhubungan dengan yang namanya risiko perbankan. Saya Angela Pandi dari kelas 5 MB4, dan di video ini saya akan membahas secara ringkas dan jelas tentang definisi risiko perbankan, peran bank sebagai lembaga mediasi, jenis bank berdasarkan kegiatan devisa, cara pemerintah mengatasi bank bermasalah, serta bagaimana manajemen risiko diterapkan dalam dunia perbankan. Yang pertama, ada definisi risiko perbankan. Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor perbankan akibat berbagai keputusan finansial yang mereka ambil, seperti penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, transaksi valuta asing, inkaso, dan kegiatan keuangan lainnya. Risiko ini bisa menimbulkan berbagai kerugian, dan kerugian terbesar yang biasanya dialami bank adalah kerugian finansial. Yang kedua, bank sebagai lembaga mediasi. Bank berfungsi sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Nah, untuk memperlancar fungsi tersebut, bank menyediakan berbagai fasilitas seperti keamanan simpanan nasabah, kemudahan penarikan dana, kemudahan pencairan kredit, biaya administrasi yang relatif terjangkau, suku bunga kredit yang kompetitif, sistem perhitungan bunga yang cepat dan akurat. Semua ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengelola keuangannya. Yang ketiga, bank devisa dan bank non-devisa. Nah, berdasarkan kemampuan melakukan transaksi internasional, bank dibagi menjadi dua, yaitu bank devisa. Bank yang dapat melakukan transaksi internasional seperti ekspor-impor dan jual beli valuta asing. Contohnya Bank Mandiri, Bank BNI, dan BCA. Yang kedua, bank non-devisa, yaitu bank yang tidak melayani transaksi di luar negeri secara langsung, tetapi bisa mengajukan izin menjadi bank devisa jika memenuhi persyaratan tertentu. Contohnya, Bank Arta Graha. Risiko bank devisa lebih kompleks karena mereka juga menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing. Pembahasan yang keempat adalah tindakan pemerintah dalam mengatasi bank bermasalah. Pemerintah melakukan 3 langkah utama. Yang pertama, pembinaan, yaitu tindakan pencegahan agar bank tetap beroperasi secara sehat. Yang kedua, tindak lanjut hasil pengawasan, seperti pemberian sanksi atau penetapan status khusus pada bank bermasalah. Dan yang ketiga, menjaga likuiditas bank, yaitu dilakukan melalui bantuan Bank Indonesia atau penjaminan dana oleh LPS agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Nah, pembahasan yang kelima yaitu kebijakan perbankan dalam menghindari risiko. Nah, ada 4 risiko utama yang harus dikelola oleh bank. Yang pertama, risiko kredit, yaitu debitur gagal bayar. Yang kedua, risiko pasar, perubahan harga pasar atau nilai tukar. Yang ketiga, risiko operasional,
yaitu kesalahan sistem atau human error. Yang keempat, risiko likuiditas, ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang keenam, pengawasan perbankan dilakukan untuk memastikan bank berjalan sesuai prinsip GCG atau Good Corporate Governance. Nah, jenis pengawasannya yang di bagian internal dilakukan oleh pihak bank sendiri seperti Direktur Kepatuhan dan audit internal. Untuk eksternal dilakukan oleh OJK dan Bank Indonesia melalui laporan keuangan berkala. Nah, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh melalui pemeriksaan umum. Yang ketujuh, biaya risiko dan kredit macet. Risk cost atau biaya risiko adalah biaya yang harus ditanggung bank atas risiko dari keputusan kredit. Nah, bank harus mempertimbangkan tingkat kredit macet, perputaran piutang atau receivable turnover, potensi bad debt atau piutang tak tertagih. Biaya risiko ini akan mempengaruhi penetapan suku bunga kredit. Dan yang kedelapan, cara menghitung biaya risiko. Ada dua pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan kredit macet aktual, yaitu menghitung berdasarkan jumlah kredit macet yang benar-benar terjadi. Yang kedua, pendekatan hapus buku atau write-off, menghitung dari perbandingan total kredit yang telah dihapus dengan rata-rata pinjaman dalam satu periode. Data fundamental sangat penting untuk menghasilkan analisis yang akurat. Pembahasan yang ke-9 yaitu risiko kredit dan teknologi. Dalam pemberian kredit, bank kini menggunakan sistem IT credit scoring yang berfungsi untuk menganalisis data nasabah seperti pendapatan, histori kredit, dan kemampuan bayar. Sistem ini membantu menentukan batas kredit, uang muka, besar cicilan. Nah, pembahasan yang ke-10 yaitu penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko digunakan untuk menilai kelayakan kredit, mengidentifikasi risiko operasional, mencegah kerugian finansial, meningkatkan kualitas pelayanan bank. Nah, dengan manajemen risiko yang baik, bank bisa bekerja lebih aman, efisien, dan operasional. Dari seluruh pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa risiko dalam dunia perbankan adalah hal yang tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikelola. Jika manajemen risiko dan pengawasan dilakukan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank akan tetap terjaga dan stabilitas sistem keuangan negara tetap aman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang risiko perbankan. Sampai jumpa di video berikutnya.